implementasi kebijakan yang melandasi pelaksanaan gitu ya suatu kegiatan, dalam hal ini yang melandasi pembangunan kota yang melandasi peraturan. Terima kasih Mas Dharma ya? Ya Pak. Iya Pak. Pertanyaannya lebih lanjut. Ini mungkin beberapa pertanyaan yang hari ini mudah-mudahan kita bisa jawab semua. Mengapa atau apa pentingnya sebuah kebijakan di dalam pembangunan atau pengelolaan hutan kota? Satu. Yang kedua, apa saja jenis peraturan yang terkait dengan pembangunan pengelolaan hutan kota? Terus yang berikutnya, apa saja yang diatur di dalam kebijakan tersebut? Yang berikutnya, apa hubungan antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain secara hierarki dan hubungan hierarki peraturan seperti apa? Seberapa jauh kebijakan tersebut mendukung pembangunan hutan kota? Keberadaan sebuah kebijakan itu pada prinsipnya untuk apa? Yang bisa memberikan gambaran? Pada prinsipnya sulfa, ada nggak sulfa? Hadir Pak. Ya silakan. Sulfa angkatan berapa? Angkatan 2019 Pak. Ya silakan. Tadi pertanyaannya apa? Guna kebijakan ya Pak. Menurut saya kebijakan itu untuk mengatur mengatur regulasinya gitu Pak, dari mungkin penempatannya atau komposisinya seperti itu. Ya. Baik, jadi prinsipnya kebijakan itu untuk memperlancar terwujudnya yang atau berjalannya pengelolaan. Dalam konteks ini adalah untuk memperlancar pengelolaan hutan kota atau pembangunan hutan kota gitu. Untuk memperlancar itu. Bisa nggak kebijakan itu memperlambat? Bisa jadi kebijakan itu memperlambat. Nah, sehingga pertanyaan terakhir itu seberapa jauh kebijakan itu mendukung atau memperlancar. Karena prinsipnya kebijakan itu adalah memperlancar proses, mau dibangun, mau dikelola. Nah, kalau itu memperbaikilah, memperlancar, memperbaiki. Nah, berarti kalau dia memperlancar fungsinya seperti itu, memperlancar proses itu, berarti kan ada faktor-faktor yang menyebabkan hutan kota itu susah diwujudkan. Nah, itulah kenapa pentingnya kebijakan. Nah, faktor-faktor apa yang menentukan keberlangsungan hutan kota? Faktor-faktor apa, aspek-aspek apa yang terkait yang menentukan keberhasilan hutan kota? Jadi kebijakan itu penting karena adanya butuhnya keseimbangan fisik, keseimbangan keserasian fisik. Terus kalau nggak diseimbangkan, nggak dikendalikan, apa yang terjadi? Ini fisik perkotaan, baru main di sisi fisiknya. Mau saya merah tak sini aja.
Apa kira-kira apa akibatnya kalau tidak diseimbangkan, tidak dikendalikan pembangunan fisik kota? Apa akibatnya pada lingkungan fisik? Ada yang mau berkomentar? Nurul. Hadir, Pak. Ya, silakan. Ya, menurut saya apabila keseimbangan dan keserasian itu tidak dapat dicapai, nantinya banyak pihak yang dirugikan karena kan nanti meskipun misal lahannya bisa dipakai sama tiap orang, tapi tidak mendapatkan jasa lingkungan, jadi secara ekologi tidak tercapai. Oke, maksudnya yang simpel aja. Apalagi nanti pembangunan hutan kotanya tidak berjalan lancar. ya, jadi sebagaimana diketahui bahwa kota itu kan identik dengan pembangunan fisik, sarana prasarana, fasilitas perekonomian, fasilitas perkantoran dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak dikendalikan, maka semuanya isinya bangunan-bangunan. Dan itu menunjukkan kota itu keras, tidak seimbang, tidak serasi gitu ya. Yang dilihatnya cuma tembok saja. Gak ada yang hijau-hijau gitu. Kalau pun ada yang hijau itu dicat. Nah, hidup ini kan harus seimbang. Nah, makanya perlunya kebijakan itu supaya yang pembangunan itu bisa dikendalikan. Boleh tetap membangun, tapi jangan lupa hijauannya selalu ada. Satu. Kemudian yang kedua, kalau tadi untuk memperlancar proses, berarti kan ada banyak faktor yang menentukan keberhasilannya hutan kota. Kalau banyak faktor, itu juga perlu diatur. Yang mengatur itu adanya kebijakan. Yang mau membangun jalan itu, oke, jalan dibangun, tapi di pinggirnya ditanami supaya ada hijauannya gitu, kesannya tidak monoton, nggak panas juga. Dia menentukan pembangunan. Ada faktor kondisi fisik kota, ada faktor politik, ada faktor budaya juga. Nah, semua ini dan kepentingan banyak pihak itu butuh pengaturan. Kalau saya jauh-jauh, kalau saudara itu jadi panitia itu banyak anggotanya gitu kan, perlu diatur perannya itu kan, masing-masing anggota itu punya pemikiran kan, punya pemikiran, punya kemampuan yang berbeda-beda sehingga diatur. Nah, yang mengatur itu apa? Ya itulah. Yang berikutnya ini yang disampaikan sebelumnya itu, untuk membangun hutan kota itu syaratnya itu harus ada tempat untuk menanamnya, untuk membangunnya, yaitu lahan. Nah, konversi lahan yang begitu tinggi di perkotaan dengan banyak pihak yang berkepentingan. Nilai lahan itu sangat tinggi, sehingga ini pun perlu diatur, jangan sampai menghilangkan semua seperti yang nomor 1 tadi, berubah menjadi fisik, sawah-sawah hilang semua, tidak ada lagi yang hijauannya gitu, ruang terbukanya nggak ada, hutannya juga nggak nampak gitu ya. Nah, ini akan membuatkan kota itu kota yang gersang. Nah, ini yang tidak diinginkan sebagai orang kehutanan. Makanya orang kehutanan itu yang dipentingkan, penting juga perannya untuk menjadi penyeimbang untuk keserasian yang hidup di perkotaan. Ke depan perannya orang kehutanan itu sangat penting. Kenapa? Mungkin kehidupan perkotaan ini menjadi gambaran ke depan
posisi kehutanan. Bahwa semakin lama itu hutan itu semakin habis. Nah, sama juga di kota, semakin lama itu lahan itu, hijauan itu kan semakin habis. Sementara kita butuh yang namanya kehadiran. Kita butuh yang namanya kondisi lingkungan yang bagus, yang berkualitas, yang bisa memenuhi itu tanaman. Kalau tanamannya tanaman hiasnya pertanian itu nggak masuk, yang adalah kehutanan bisa masuk. Ini gambaran saudara kuliah di Fakultas Kehutanan itu sebenarnya salah satu ilmu yang sangat dibutuhkan ke depan. Persoalan lingkungan bukan hanya di daerah industri, tapi di perkotaan itu semakin lama semakin tinggi persoalan lingkungannya, sehingga kita hadir bisa untuk membuat rekayasa lingkungan dari sisi perspektif tanamannya. Nah, bagaimana tantangan kita itu adalah berhadapan dengan banyak pihak yang berkepentingan, terutama yang pihak ekonomi itu kan biasanya bersatu dengan politik itu ya, yang melihat sisi keuntungan semata, tapi sisi ekologis ini banyak diabaikan. Nah, kehutanan itu sebenarnya masuknya ke sisi ekologisnya gitu. Nah, beberapa peraturan yang terkait yang untuk membangun hutan kota ini banyak sekali. Nah, apa saja yang terkait, ada Undang Nomor 5 tentang konservasi, ada Undang-Undang 41 tentang kehutanan, ada Undang-Undang Tata Ruang, ada Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada khusus peraturan pemerintah terkait tentang kota, ada Permen, peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian ada PU, kemudian ada lagi Permenhub ini sebagai penjelas dari PP 63 ini. Nah, kalau dilihat dari sisi sini saja, berkait dengan hijauan di perkotaan, ternyata banyak pihak yang terkait dari sisi kebijakannya. Kehutanan jelas sudah bersatu dengan lingkungan hidup. Kemudian ada tata ruang wilayah. Ini bisa masuk di Bappenas gitu kan, tata wilayah bisa masuk juga di Kementerian Dalam Negeri. Ada Kementerian Dalam Negeri, oke masuk. Ada Kementerian PU. Ini hubungannya dengan hijauan yang ada di pinggir jalan, di pinggir sungai gitu ya. Yaitu PU masuk. Nah, kalau dilihat dari sisi sini sebenarnya porsinya yang besar itu ada di Kementerian Dalam Negeri, karena hutan kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau. Memang ada ruang-ruang terbuka yang tidak hijau. Nah, tapi ada juga yang mengcombine antara ruang terbuka hijau dan bukan tidak hijau. Dari sisi kehutanan sendiri, undang-undangnya itu atau peraturannya itu sangat lengkap, minimal 5 ya. 5 ya, masuk 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ya. 1. 5 yang masuk. Sementara Kementerian PU ada 2, Kementerian Permendagri ada 2, PU 1. Kita lihat satu-satu. Kalau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi ini sebenarnya intinya apa tuh? Sudah ambil KSDH belum?
kuliah konservasi? Laura, sudah? Laura Wina ini. Halo? Ahmad Mulyadi? Mas Ahmad? Halo? Suaranya kok nggak kedengaran nih? Ya, cari posisi dulu Mas ya. Kok nggak kedengaran suaranya? Salma Ariza? Salma? Kok nggak ada? Atau siapa yang sudah mengambil mata kuliah konservasi sumber daya hutan? Sudah semua belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, apa intinya di situ? Mas Hairudin, kok sama mirip nama saya? Mas Hairudin, kamu orang mana Mas? Saya orang Banyuwangi. Oh, oke. Apa intinya Mas yang kamu pelajari di mata kuliah konservasi sumber daya hutan? Atau konservasi? Konservasi itu apa? Yang saya dapat itu konservasi itu dari keragaman hutan tersebut dinyatakan sebagai konservasi. Jadi di sana itu jenis-jenisnya di kayak dibiarkan sehingga masih masih memiliki banyak keanekaragaman seperti itu. Ya, kalau ruang lingkupnya itu ada gen, atau genetik, spesies, dan ekosistem ya. Nah, kalau dalam konteks ekosistem, spesies itu, nah, konservasi ini kalau di hutan itu sangat jelas itu ruang lingkup kegiatannya itu perlindungan sistem penjaga kehidupan. Di peraturan ini banyak mengulas itu. Kemudian mengawetkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari, perlindungan sistem penjaga kehidupan. Apa sistem penjaga kehidupan di hutan? Itu yang dilindungi. Air, ya, menyangga. Itu menyangga kehidupannya. Erosi juga menyangga. Konservasi tanah dan air itu menjaga kehidupannya manusia. Kemudian ke hatinya, kalau ada bersumber genetik yang menguasai hajat hidup orang banyak, ya itu juga menyangga kehidupan. Kemudian keanekaragaman jenis tumbuhan ekosistem jelas diawetkan supaya tidak punah. Kemudian dimanfaatkan, boleh tetap dikonservasi, dilindungi, diawetkan, tapi juga bisa dimanfaatkan secara lestari. Nah, jenis pemanfaatannya itu nanti yang dicari mana yang paling. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau ini dijadikan sebagai landasan untuk pengelolaan hutan kota, itu apa hubungannya? Apa hubungannya ini? Konservasi sumber daya alam, sumber daya hutan dengan hutan kota. Apa hubungannya? Ada yang bisa komentar? Apa hubungannya? Kan ini menjadi landasan. Mas Ahmad, sudah bagus belum koneksinya? Atau suaranya udah keluar belum? Coba. Coba Mas, silakan. Saya belum dengar. Ini sudah agak mute ya. Fitria Hamungkasi. Udah?
Aisyah Asrofi. Aisyah Asrofi. Ya Pak, hadir Pak. Ya, silakan. Apa hubungannya konservasi sumber daya alam, sumber daya hutan dengan hutan kota? Menurut saya hutan kota sendiri itu juga masih menjadi bagian dari hutan seperti hutan yang lain gitu Pak. Jadi perlu adanya apa ya, seperti regulasi yang sama gitu Pak. Ya. Ada yang lain? Mary Tampu Bolon. Mbak Mary. Iya, halo Pak. Ya, silakan Mbak Mary. Menurut saya hampir sama dengan Aisyah juga Pak, karena hutan kota itu juga perlu adanya pengelolaan yang lestari. Maaf Pak, sama kayak hutan yang lainnya juga. Maksudnya itu hubungannya dengan konservasi itu loh. Konservasi sumber daya hutan dengan hutan kota itu hubungannya apa? Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini tuh, dilihat konservasi sumber daya hutan, terus hutan kota. Nah, kalau titik beratnya itu kan bagaimana ini perlindungan, bagaimana pengawetan ke hati, bagaimana pemanfaatan lestari. Nah, itu dilihat ke situ isinya ini. Ada nggak dari kegiatan kita yang terkait dengan perlindungan sistem penjaga kehidupan? Oh, ada. Hutan kota misalnya di pinggir sungai, itu kan bisa ya. Hutan kota yang di mana kotanya itu kota yang bergunung, berbukit. Gitu. Ada juga kota seperti itu. Hutan kota yang bisa mendukung pengawetan ke hati. Bisa juga. Caranya apa? Penanaman jenis-jenis langka yang ada di kota. Itu juga bisa. Pemanfaatan secara lestari hutan kota yang dimanfaatkan kegiatan-kegiatan sebenarnya kita bisa hutan kota seperti healing forest yang ada di kota juga bisa. Nah, jadi hubungannya di situ ya, bahwa hutan kota juga dapat menjadi sarana atau tempat untuk mengkonservasi ke hati yang ada di hutan ini. Baiknya undang-undang ini menjiwai ini secara besar ya, bahwa keberadaan hutan kota itu bukan hanya tujuannya untuk menghijaukan, tetapi bagaimana bisa berfungsi konservasi. Caranya seperti apa? Itu nanti didesain pada semester. Kemudian yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 1 tentang itu secara jelas. Jadi yang pertama itu tadi tujuannya. Hutan kota itu fungsi konservasinya harus nampak bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun. Tapi kalau Undang-Undang tentang Kehutanan tahun 1999 ini, ada 41 ini, hutan kota itu dalam konteks apa dipahami? Ada pandangan? Julian. Julian Alfandi. Tuberkulosis terus, lucu sih ini. Amadeus Stefan. Ini kok ada tapi enggak ada. Leni Hartasya Agustin. Leni. Iya Pak. Ya. Kalau dilihat dari sini pasal 9 dalam pasal 1 tentang kehutanan, maka hutan kota itu kalau dilihat dari sisi undang-undang
terkait dengan apa? Terkait dengan apanya hutan kota? Resapan air. Ya, pengaturan iklim mikro, kemudian aspek estetika dan resapan air itu apanya hutan kota itu? Dilihat dari apanya hutan kota? Gitu. Apa? Fungsinya, tujuannya hutan kota itu dibangun untuk pengaturan. Jadi ada semacam tujuan pembangunan hutan kota itu untuk kepentingan ekologis, pengaturan iklim mikro, dari aspek estetikanya dan resapan airnya. Dari fungsi hutan kota itu bisa nampak di undang-undang ini bahwa ingat-ingat ini fungsinya. Kalau yang pertama tadi fungsi mengkonservasi, kalau di sini fungsinya itu ditambah untuk konservasi air juga bagus. Tapi ada fungsi lain untuk yang ekologis, yaitu dari sisi iklim mikro. Bagaimana dia mengatur iklim mikro, bagaimana nilai estetikanya, maksudnya mencari pengaturan iklim mikro itu apa, bagaimana hutan kota bisa mengatur iklim mikro. Iklim mikro itu apa toh isinya? Ya mikro, iklim yang ada di mikro, tinggal nyari iklim itu aspek apa saja, unsur-unsur apa saja di dalam, gitu ya. Jadi ini juga dari sisi fungsi dari hutan kota. Kalau yang pertama itu dari sisi mengkonservasinya, hutan kota itu harus menjadi hutan yang dapat mengkonservasi, berarti khususnya mengkonservasi jenis-jenis tumbuhan. Kemudian yang berikutnya ini, bab satu ini bagaimana dia mengatur iklim mikro, ada nilai estetikanya, kemudian ada fungsi untuk resapan air. Kenapa resapan air? Kenapa tiga ini fungsi yang didorong itu? Berarti dilihat aja sebaliknya, bagaimana iklimnya di kota kan panas. Yang dibutuhkan di kota juga estetika, keindahan, resapan air. Nah itu kan banyak air yang atau kota sering kebanjiran. Kan fungsi itu yang didorong. Kemudian dari sisi tata ruang, ada yang mau bisa menjelaskan ini? Dwinastiti. Dua aturan sebelumnya masih terlihat dari sisi fungsi. Itu loh isinya kebijakan itu. Nah, kalau di sini isinya apa? Terkait dengan apa? Terkait dengan apanya hutan kota? Dwinastiti. Tentang tata ruangnya, Pak. Apanya tata ruangnya apa? Maksudnya? Dan ditata ruangnya maksudnya apa? Betul, tata ruangnya, tapi maksudnya apa ya? Ditata. Ruangnya ditata, kemudian hutan kotanya. Apa hubungannya tata ruang dengan hutan kota? Apa, Mbak?
memperhatikan faktor potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, serta kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik. Ya, ini yang terkait faktor-faktor yang berkaitan dengan hutan kota. Itu kan potensi sumber daya alam, berarti untuk menata ruang ini hutan kota menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Itu loh faktor potensi sumber daya alam. Hutan kota kan sumber daya alam, jadi menjadi perhatian. Yang kedua, itu yang pertama, hutan ruang terbuka hijau itu masuk di situ juga, ada memanjang, ada jalur atau mengelungkup dan kita terbuka. Ya, jadi kalau di sini itu bentuknya ruang terbuka hijau. Mana ruang terbuka hijau itu bagian dari hutan kota, itu bagian dari ruang terbuka hijau. Nah, ini undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sekali lagi kalau ini undang-undangnya ini dia berbicara ruang terbuka hijau sama dengan penataan ruang itu ruang terbuka hijau. Tapi dalam ruang terbuka hijau itu ada nggak di sini ya? Oh, nggak ada ya. Kayaknya kemarin saya ada. Salah satu ruang terbuka hijau itu adalah hutan kota. Jadi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu atau pemeliharaan lingkungan hidup itu untuk fungsi pelestarian lingkungan hidup, termasuk yang ada di perkotaan. Nah, untuk pelestarian itu lingkungan hidup di perkotaan itu solusinya adalah ruang terbuka hijau, solusinya adalah hutan kota. Kemudian di sini disampaikan ada taman. Apa bedanya taman dengan hutan kota? Mahadewa. Ya, Pak. Apa hubungan? Apa perbedaan? Hubungan perbedaannya? Saya berdiri ya, ngantuk ya jam-jam segini. Apa perbedaannya, Mas? Taman dengan hutan kota. Taman dengan hutan kota. Kalau menurut saya perbedaan antara taman dengan hutan kota itu, kalau hutan kota lebih lebih banyak jenis-jenis pohon berkayu gitu, Pak. Kalau dibanding taman yang lebih mementingkan sisi estetikanya. Betul sekali, betul, masih. Jadi untuk menjaga lingkungan hidup, keanekaragaman di perkotaan itu bisa berupa ruang terbuka hijau, bisa berupa hutan kota, berupa taman. Dengan mengintrodus dari luar kawasan hutan, termasuk tanaman langka. Nah, ini juga hubungannya dengan yang pertama, dan konservasi gitu ya. Itu jadi kalau undang-undang di sini itu melihat dari sisi bentuknya, dari sisi fungsi perlindungannya, pemeliharaannya, hutan kota bisa memainkan di situ, ya. Bisa memainkan peranan. Wujudnya itu ada taman hati, ada ruang terbuka hijau, kemudian ada pemilihan jenis. Nah, pemilihan jenis tanaman itu kan sudah semakin kesini undang-undangnya, peraturannya itu sudah semakin ruang lingkupnya semakin
besar yang dikomentari. Kalau yang pertama tadi fungsi konservasinya saja. Kemudian yang kedua, di kehutanan itu berkembang konservasi, estetika gitu, untuk resapan air. Kemudian maju ke sini ke tata ruangnya gitu kan. Nah itu juga fungsi ada, kemudian bentuknya ada. Nah ini fungsi lagi, fungsi untuk pemeliharaan lingkungan. Nah ini yang tadi sebelumnya itu yang Undang-Undang Nomor 32 2009 itu kan dikelola oleh Kementerian, dulu Kementerian Lingkungan Hidup, sekarang disatukan dengan Kementerian Kehutanan gitu ya. Cuma kalau di Dewan, di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Jadi RTH itu ruang terbuka hijau, KP itu adalah kawasan perkotaan. Nah kalau di Permendagri ini yang dilihat itu selain luasan seperti yang ada pada peraturan ini, bahwa selain penataan ruang terbuka hijau itu juga luasan yang diperhatikan. Nah jadi ada perencanaan itu jelas, itu luasnya, lokasinya di mana, pemanfaatan jenis-jenis kegiatan apa yang bisa dimanfaatkan, yang bisa mengisi pemanfaatan yang ada di ruang terbuka hijau. Kemudian ada pengendalian, ini dikendalikan dari sisi apanya gitu ya. Lingkup pengendalian ini yang dikendalikan jangan sampai luasannya itu berkurang. Jadi potensi berkurangnya itu besar, tapi jangan sampai berkurang terus, tidak mencapai luas minimal. Kemudian fungsi dan manfaatnya ini sangat penting ini. Yang fungsi tadi banyak disampaikan, konservasi, kemudian fungsi sosial, kemudian fungsi resapan air, itu kekayaan jenis juga ya. Kemudian luas dan lokasi. Kalau tadi yang pertama itu targetnya untuk mencapai luasan minimal. Kalau ini dikendalikan luasnya jangan sampai berkurang. Begitu pula lokasinya kalau bisa ditambah. Dikendalikan lokasi itu tetap menjadi hutan kota. Kemudian kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain ya. Desainnya juga penting, perlu dikendalikan, jangan sampai desain di dalam RTH atau ruang terbuka hijau itu berbeda, lebih banyak berorientasi ke kayu misalnya, atau berorientasi ke bangunan, hijauannya kurang, nuansa ruang terbuka hijaunya kurang, nuansa hutannya kurang. Ini desain teknis yang kalau istilahnya bisa master plan atau desain plan gitu ya. Ya saya kira ini posisinya peraturan-peraturan tentang hutan kota ya. Di level nasional ada, level provinsi ada, level kabupaten ada. Nah itu nanti kalau di pedomannya itu ada aspek penyediaan, ada aspek kriteria tanaman, ada ketentuan penanaman. Jadi penyediaan lahan, jenisnya, penanamannya, baru pemanfaatannya. Jadi nandur dulu
lahannya dulu disediakan itu. Kemudian lahan yang mana yang mau dituju sebagai hutan kota. Kemudian vegetasi apa yang mau ditanam, jenisnya. Pekarangan itu ada, taman itu ada, hutan kota itu ada, sagu hijau itu ada, RTH jalur hijau. Ya, di samping itu penanaman juga penting. Orang kehutanan itu orang kehutanan Bangladesh. Ya. Bagaimana penyediaan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan. Pemanfaatannya untuk bangunan, warga itu gimana, ini yang perlu ada pengendalian juga. Kemudian, ini yang banyak kita diskusi tentang ruang terbuka hijau, banyak menggunakan hutan kota menggunakan PP 63. Kita Fakultas Kehutanan termasuk yang ikut mengawal PP ini. Secara substansi yang diatur di dalam peraturan ini ada penyelenggaraan. Penyelenggaraan itu kalau di depan itu tadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemanfaatan. Nah, kalau ini lain, ada dulu penyiapan, ada dulu penunjukan. Ada satu kawasan ditunjuk dulu dengan SK yang SK Bupati misalnya. Setelah ditunjuk, baru boleh dibangun. Nah, bangunnya oke, baru ditetapkan nanti dengan SK Bupati atau Perda gitu ya, baru mengelolanya. Nah, coba nanti dibaca-baca lebih jauh ini apa maksud penunjukan, kenapa harus ditunjuk dulu, sebelum kita membangun tanggul. Ada yang berkomentar? Kenapa harus ditunjuk dulu? Yolan. Yolan. Yolan Windy. Ya, Pak. Nah, silakan. Kenapa perlu ditunjuk dulu untuk membangun hutan atau untuk penyelenggaraan hutan kota? Kenapa harus ditunjuk? Ada penunjukan. Apa akibatnya kalau tidak ada penunjukan? Silakan, Yolan. Supaya lahannya lebih jelas gitu, Pak. Jadi nggak ada, nantinya tidak menimbulkan masalah. Betul sekali. Kalau di kehutanan itu, ini namanya asas kelestarian ini. Syaratnya lestari itu harus jelas dulu kawasannya. Nah, dengan ditunjuk itu jelas kawasannya. Kenapa akibatnya kalau tidak tunjuk itu potensi perubahannya itu tinggi. Itu ya, potensi perubahan itu tinggi. Oke. Nah, jadi kalau baru dibangun, kalau ini kan penunjukan ada batasnya berapa lama baru bisa dirubah gitu. Jadi memberikan kepastian. Dengan kepastian itu perlu ditunjuk dulu. Nah, ini setelah dibangun kemudian ditetapkan gitu ya. Jadi setelah tunggu bagus baru ditetapkan. Kalau di apa? Kalau di kita itu misalnya melalui Perda atau SK Bupati gitu. Ada pembinaan pengawasan, ada prasetya masyarakat kemarin sudah, kebiasaan dan lainnya. Nah, ini coba dilihat ya, saya kira kuliah-kuliah sebelumnya sudah ya.
PP63 itu nampaknya melihat hutan kota itu, ini dia bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan, padahal negara-negara hutan hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. Wow, iki dari catatan-catatan ini, apa kendala-kendala yang muncul kira-kira? Ayo, siapa? Supaya bisa menjawab bahwa memang hutan kota itu menghadapi kendala kalau akan dibangun. Jadi sebenarnya kebijakan ini tidak memperlancar pembangunan, tapi justru mengecilkan pembangunan hutan kota atau menghambat pembangunan hutan kota. Tidak lancar, Mas. Kenapa? Ivania, kenapa? Apa dari definisi ini, apa kendala-kendala yang muncul dalam pembangunan hutan kota? Ini sudah digaris bawah atau ditebalkan di bold ya. Pertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di kota. Apa kendala? Sejauh mana ini bisa memperlancar pembangunan hutan kota? Atau jangan-jangan ini menjadi kendala? Letak atau clue-nya di mana gitu? Silakan Ivania Ayu. Ivania, ada? Nah, letaknya di sini itu yang kompak dan rapat. Bisa juga bertumbuhan pohon. Takut juga orang kalau pohonnya tinggi-tinggi gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi kendala. Apalagi kalau kompak dan rapat. Berarti harus berada di suatu wilayah yang terkonsentrasi di suatu wilayah, suatu lokasi tertentu. Artinya kalau kayak gini nih, sulit kita untuk membangun banyak hutan kota. Kenapa? Karena sulit mendapatkan lahan yang untuk menanam itu ya. Kita tahu bahwa lahan perkotaan itu kan mahal itu. Apalagi di tanah hak, di tanah negara saja susah. Nggak seberapa tanah negaranya, tanahnya di negara itu. Bahkan tanah negara itu bagaimana dikomersilkan. Tanah hak itu susah sekali kalau seperti ini. Jadi dari peraturan pemerintah ini, keberadaannya menjadi catatan untuk memperlancar proses pembangunan. Yang berikutnya menjadi catatan adalah ditetapkan. Bagus itu ditetapkan untuk asas kelestariannya, keberlanjutannya, sustainability dari hutan kota. Cuman kalau tidak dibarengi dengan kompensasi, sulit untuk dilakukan di tanah hak. Untuk waktu yang 10 tahun, misalnya baru bisa dirubah. Ini susah untuk membuat hutan kota yang ditetapkan oleh pemerintah.
catatan-catatan di situ yang saya sampaikan tadi itu di pertanyaan saya, sejauh mana dan kota itu bisa memperlancar pembangunan. Nah, dari definisi saja sudah ada potensi-potensi tantangan kendala gitu. Ya, ini pedoman ya jelas ya, pedoman dan arahan pemerintah untuk menyelenggarakan atau pembangunan. Fungsinya itu kan sudah fungsi iklim mikro, nilai estetika merusakan keseimbangan, pelestarian ke hati. Nah ini sudah kalau dilihat dari sini sudah masuk juga beberapa pelestarian lain gitu ya. Ada pelestarian ke hati, Undang-Undang Nomor 5/90, ada iklim mikro, estetika merusakan air dan tanah gitu ya. Masuk. Nah, berarti kalau demikian adanya fungsi hutan kota yang sama dari sini lebih kepada di mikro, estetika, resapan air, termasuk tadi yang ini untuk ke hati juga ya, ke hati, secara ke hati. Nah, ada nggak yang mau penelitian tentang ini atau KW semacam lomba karya ilmiah gitu? Ikut lomba karya ilmiah. Sebenarnya seberapa jauh sih hutan kota bisa melestarikan jenis-jenis tanaman, mengkonservasi jenis-jenis tanaman, inventarisasi saja jenis-jenis vegetasi yang ada di kota itu apa saja jenisnya. Di antara jenis yang ada, jenis vegetasi yang ada itu berapa yang masuk kategori dilindungi dan tidak dilindungi, yang memiliki nilai-nilai. Nah, selama tidak bisa menjawab itu, yang ditanam hanya jenis-jenis berindang, nilai estetis, maka nilai konservasinya dikatakan rendah. Sejauh mana mampu meresapkan air, nah itu bagus. Kemudian, nah ini tadi tanah dan tanah negara. Hamparan di tanah dan tanah negara berubah wujud hamparan, susah cari. Ya, ini wilayah perkotaan. Nah, ini berikutnya nanti atau perkuliahan ke depan ini kita lihat ini, ya, bahwa dalam peraturan ini juga membahas tentang tipe hutan kota, bentuk hutan kota, gitu kan. Ada juga kebutuhannya berapa. Nah, untuk luasan tanah kota ini mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan lain. Artinya apa? Kalau tadi di fungsinya untuk menjaga lingkungan, pemeliharaan lingkungan, bagaimana mengurangi polutan dan sebagainya, fungsi ekologisnya itu, maka harus pertanyaan mendasar sebenarnya berapa sih luas tanah kota yang kita butuhkan untuk memenuhi fungsi itu. Nah, cuman ini kan harus dilihat lebih jauh kemampuan tanaman itu untuk menjalankan fungsinya. Nah, ini tantangannya di situ. Nah, mungkin teman-teman yang belajar fisiologi pohon bisa mendalami itu, oh jenis ini kemampuan menyerap polutannya sekian, dB-nya sekian, kemudian yang menghasilkan O2 yang paling banyak jenis apa, kemudian menyerap karbon monoksida yang paling tinggi jenis apa. Nah itu kan arahnya ke sana gitu. Tingkat cemaran di udara berapa gitu. Sehingga bisa ketahui dengan tingkat sekian kita butuh pohon sekian. Pohon sekian itu ditempatkan bergelombor atau jalur atau menyebar gitu ya. Nah ini bentuknya nanti minggu depan. Jadi kalau dari sini itu sudah ada bentuk hutan kotanya itu dijawab tadi ya. Banyak dijawab di sini. Kemudian perlu ditetapkan ada juga luas. Struktur ada
strata gitu ya. Kalau di kehutanan itu ada dominan, kodominan, kemudian panjang ya, kesapihan itu. Nah itu yang di strata. Kalau di hutan kota ada berapa strata? Nah, kalau di sini hanya dibagi dua, strata 2 dengan strata banyak. Apa dasarnya bikin strata ini? Strata 2, strata banyak. Nah, nanti dilihat keefektifannya gitu. Mana strata, mana bentuk, mana yang paling efektif untuk memenuhi fungsi-fungsinya. Nah, ini bola tanam yang strata 2 gitu ya. Strata itu dilihat dari struktur tajuknya gitu ya, tinggi rendah tinggi rendah. Ya. Tinggi. Stratanya banyak gitu ya. Jadi ada berdu, ada semai gitu. Ada buah tahunan itu. Ya, gambarnya menarik. Ya, ini apa ya? Penyelenggaraan tanah kota itu menunjukkan pembangunan penetapan ringkasannya. Ada ditunjuk, ada luasannya, ada bentuk dan strukturnya. Luasan minimalnya 0,25 dimasukkan kota. Kemudian luasan hutan kota di suatu wilayah minimal 10% dari luas wilayahnya. Lokasinya di tanah hak, tanah negara. Kemudian ditetapkan. Dan siapa penanggung jawab secara organisasinya? Pemerintah daerah gitu. Pelaksanaannya bagaimana areal direncanakan, ditanam, dipelihara, dan dibuat bangunan sipilnya gitu. Ternyata untuk membuat hutan kota itu perlu ada semacam rencana, biasa disebut master plan-nya. Master plan hutan kota, dan desain hutan kota. Nah, ada pengecualian. Boleh tidak ditunjuk hutan kota yang ada di tanah milik. Tapi jangka waktunya 15 tahun. Nah, siapa ini? Kalau dihitung-hitung secara ekonomi itu misalnya setahun sewa lahannya berapa? Ya itu dikalikan dengan 15 tahun gitu. Suatu lokasi yang mau dijadikan hutan kota untuk tanah milik. Ya harus ada sana, kalau enggak kan rugi. Rugi. Nah, mestinya pendekatan itu yang boleh bisa dilakukan itu. Ada pengawasan, siapa yang mengawasi? Ya pemerintah, termasuk masyarakat. Ini peran serta masyarakat yang sudah, kenapa penting, sudah kita sampaikan pada kuliah-kuliah. Nah, yang beberapa hal yang disampaikan di depan itu, misalnya tentang penunjukan, caranya gimana? Nah, itu perlu ada aturan teknisnya, tata cara penunjukan lokasi dan perhitungan luas, caranya gimana? Standar bangunannya, tata cara pembangunannya, butuh petunjuk. Tata cara pengelolaannya itu juga butuh.
pedoman pengelolaan. Nah, ini bisa disatukan di sini. Tata cara masyarakat berpartisipasi. Nah, kemudian, maaf, pengaturan bantuan teknis insentif. Nah, ini yang saya maksud tadi, kalau di tanah H itu ya perlu ada insentif. Iya. Nah, kemudian penyelenggaraan tadi, kan ada penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengawasan dan apa sebagainya. Nah, ini ada ditunjuk. Nah, lokasi dan luas yang ditunjuk mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota. Apa artinya dari sini? Semakin banyak penduduknya, semakin luas hutan kotanya. Semakin tinggi tingkat cemarannya, maka hutan kotanya semakin luas. Kalau kondisi fisik kotanya sempit, nggak bisa luas. Nah, itu juga mempertimbangkan itu. Jadi ini koma-koma bisa jadi mungkin jumlah penduduk banyak seperti Jakarta gitu, kota-kota metropolitan, tapi tidak bisa dihitung dari jumlah penduduk. Kenapa? Yang menentukan faktor pembatasnya adalah kondisi fisik kota yang sudah padat. Nah, ya. Nah, setelah ditunjuk itu, kemudian ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, penataan areal, penanaman, pemeliharaan, kemudian pembangunan fisik, penetapan dengan perda kalau dana negara. Saya kira itu rekan-rekan dari materi kebijakan. Jadi banyak peraturan yang terkait dengan hutan kota. Saya pesan coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Hubungan antar kebijakan. Seberapa jauh kebijakan tersebut mendukung pembangunan penduduk. Ini dilihat nanti dari potensi penghambatnya apa. Nah, potensinya tadi sudah beberapa saya sampaikan tadi, peraturan itu akan terlihat kompak, rapat, susah. Penetapan ada juga tantangan. Jadi kebijakan itu kalau mau diterapkan agak susah. Nah, itu juga dengan rentang waktu yang ada. Nah, ini rentang waktu misalnya tahun 2022 sampai sekarang itu berapa hutan kota yang sudah ditetapkan di Indonesia? Kalau itu tidak banyak, berarti kendala di kebijakan yang tidak implementatif. Karena sebenarnya peraturan itu bagaimana memperlancar implementasi pembangunan. Nah, kalau itu nggak bisa direalisir, berarti kebijakannya itu nggak applicable. Gilang ada nggak? Gilang ada? Aisyah ada?